Hai, Sapose, salam positif semua. Kita bertemu lagi pada sesi ini. Kita di sini akan berbicara khusus tentang relationship gitu ya, hubungan gitu. Tapi ini bukan relationship yang baik atau hubungan yang baik, tetapi di atas itu yaitu positive relationship. Agak berbeda. Kalau hubungan yang baik ya baik saja, tapi kalau positive relationship itu ada beda di kognitif, emosi dan perilakunya gitu ya. Nah sekarang kenapa sih relationship penting gitu? Ternyata kita sebagai makhluk sosial, relationship ini mensupport, mendukung pada quality of life kita. Kemudian mendukung pada kebahagiaan, mendukung pada kesejahteraan atau well-being. Karena kita kan makhluk sosial selain makhluk individual dan makhluk spiritual gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali, apalagi masuk membangun emosi positif yang kita masukkan dalam relationship begitu. Nah, uh, selain manfaat itu kita juga lihat apa juga manfaatnya untuk di pekerjaan gitu ya. Jadi gini, kalau di pekerjaan itu kan kita selalu terhubung dengan orang lain. Karena pekerjaan kita, terutama kalau di perusahaan gitu ya, bahwa proses bisnis itu kan antara satu dengan yang lain itu terhubung gitu. Jadi kita akan ada hubungan. Kita mempunyai nilai lebih kalau kita dicari orang. Itu artinya kita punya nilai lebih pada organisasi gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun hubungan gitu ya, hubungan positif gitu. Nah, hubungan positif itu seperti apa gitu? Hubungan positif itu secara kognitif begini, kalau kita dengan orang lain, kita menghargai keberadaannya gitu. Jadi keberadaan siapapun, bukan kalau yang lebih tinggi, oh kita ginikan gitu ya. Artinya keberadaan siapapun itu kita hargai. Ya, walaupun itu mungkin yang kita nggak terlalu kenal, maksudnya begini, ada yang datang ke kita, tapi pakaiannya biasa banget dan kita nggak tahu itu siapa. Oh itu kita santai banget gitu. Tapi kalau kita tahu oh itu si A gitu, kita beda banget gitu. Nah sebaiknya adalah kita menerima kehadiran orang lain sepenuhnya gitu, siapapun dia. Karena begini, setiap orang itu mempunyai tugas di dunia ini gitu. Jadi setiap orang itu penting. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana orang itu berkontribusi terhadap tugasnya. Jadi pada level apapun itu selalu penting gitu. Nah itu kita hargai keberadaannya gitu ya. Terus kemudian juga kita kan kalau kita menghargai keberadaannya berarti kita menerima keberadaan dia gitu ya. Kemudian kita mengarahkan gini, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan teman-teman, kolega itu kan kadang-kadang ngomongin orang gitu. Nah coba kita arahkan untuk mereka itu merespon hal-hal menjadi positif gitu. Jadi misalnya ngomongin si A, terus nanti kita mengcutnya itu kita bisa pelan-pelan. Masuk sih waktu itu kok saya seperti ini ya ketemunya, atau diarahkan yang lain. Jadi ketika positive relationship itu ketika di dalam suatu kelompok ada yang ngomongin jelek orang lain atau menjatuhkan, mencoba untuk orang lain itu merespon positif gitu. Jadi diajak untuk tidak terjerumus ke sana, bukan malah kita ngagongi gitu. Oh gitu ya, aku waktu itu ya gitu-gitu gitu. Bukan seperti itu gitu. Kecuali kita mendiskusikan seseorang untuk yang kemudian kita kasih masukan. Beda kalau kita tidak ngasih masukan loh, di belakang cuma ngomongin gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak membangun positive relationship. Nah kita ketika tahu, kita ajak, maksud sih seperti itu, waktu itu sih dia gini-gini ya, nggak tahu kalau seperti itu gitu. Tapi kita mencoba menetralkan gitu, tidak menambahin gitu ya. Nah itu secara kognitif. Nah bagaimana secara emosi gitu. Nah secara emosi kalau dia sukses, kita ekspresi kita senang gitu. Tergantung level kesuksesannya ya. Kalau misalnya dia keren sekali ya kita, wih kerennya gitu ya. Tapi bukan hal yang kecil terus ya keren banget gitu. Padahal itu hal yang sederhana gitu ya. Tapi kita sesuai gini. Jadi ketika kita memberikan, mengekspresikan itu wajar saja sesuai dengan porsinya gitu ya. Nah kalau perlu kita itu datang sendiri ketika bicara kita ngomong, saya suka loh waktu bapak melakukan itu, saya suka loh ketika kamu itu keren banget gitu. Nggak banyak yang ekspresif sekali, tapi itu akan bermakna besar karena kita menyampaikan sendiri dan itu kita hargai gitu. Jadi ketika kita mengekspresikan emosi kita itu sambil ada penghargaan. Karena sebenarnya ketika mengekspresikan kan itu ada penghargaan dari kita ya, asal jangan berlebihan gitu. Baik, nah tapi juga ketika dia ngalami masalah kita juga harus empati gitu. Oh dia tidak menguasai ini misalnya, kita harus ada empati gitu. Nah, untuk perilaku kita gimana? Tadi kan menghargai, jadi kita menghargai orang lain.
Jadi perilaku kita memang menghargai. Jadi gestur kita, mimik kita memang kita menghargai gitu ya. Jadi bukan sebaliknya gitu. Kayaknya kita ngomongnya sih menghargai, tapi gestur kita menunjukkan nggak menghargai. Mikro ekspresi kita menunjukkan tidak menghargai. Jadi gestur dan mikro ekspresi itu lebih jujur daripada apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi memang di relationship itu nanti ada hubungannya dengan positive communication. Nanti kita bahas berikutnya ya. Baik, nah sekarang kalau sudah itu kita kalau dia mengalami kesulitan ya kita bantu, benar-benar kita bantu gitu. Misalnya waktu itu saya ada kendala nggak bisa digital, terus saya kontak teman kolega yang saya lihat yang masih muda gitu kan, karena biasanya kan familiar dengan digital gitu. Wah, dia supportnya luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah itu saya tulis di jurnal. Waduh, terima kasih Tuhan, dia sudah seperti, walaupun juga saya ekspresikan ke dia, tapi juga saya menulis di jurnal kebersyukuran. Dia benar totalitas membantu saya memahami yang saya generasi X gitu, karena dia generasi milenial gitu, diajarin saya ini segala macam. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Jadi yang melakukan senang, yang diberikan juga senang kan. Jadi double gitu ya emosi positifnya. Nah, karena begini, kenapa penting relationship gini. Ketika kita bekerja, itu bukan karena kesuksesannya itu karena kita sendiri. Itu biasa didukung oleh orang-orang di sekitar kita, gitu. Nah, oleh karena itu kita kalau bisa membangun emosi positif dengan membangun positive relationship, nah, itu kita akan disupport sehingga memudahkan kita untuk naik, gitu. Untuk cepat naik. Karena relasi itu penting untuk mendukung kita, gitu ya. Nah, yang terakhir untuk perilaku yang perlu diperhatikan itu adalah fun. Jadi ketika kita bekerja ada muncullah unsur fun-nya gitu ya, supaya terjadi positive relationship. Jadi ada muncul, kalau fun itu kan emosi positif ya yang muncul ya. Jadi relasi kita semakin baik gitu. Jadi relasinya jadi positif. Ada unsur fun-nya, nggak serius terus, nggak yang standar, walaupun tadi sudah ada kognitifnya, emosinya, tapi juga perlu ditambah unsur fun-nya. Jadi supaya senang. Nah, kami kalau di psikologi positif, kalau ada temu ilmiah kan fun, serius gitu. Nah, kami selalu ada fun-nya gitu, ada partinya gitu. Jadi kami membuat situasi yang berbeda kalau di positive psychology gitu ya. Di perusahaan juga dulu waktu saya bergabung di perusahaan, ternyata perusahaan ini membangun positive relationship dengan melakukan program-program begitu, program-program yang bagus gitu. Nah, sekarang tips nih, karena tidak semua orang menyenangkan bagi kita gitu kan. Nah, kalau kita ada konflik tapi kita memang harus ketemu, atau kita tuh nggak suka sama orang itu tapi harus ketemu gitu, karena apalagi satu kantor gitu kan, gimana gitu. Karena kalau kita terbawa berarti kita kan tergantung dari orang lain. Jadi bangun diri kita gitu. Caranya yang satu adalah hukum Gestalt. Hukum Gestalt itu kan kita didekatkan oleh kesamaan. Cari kesamaannya dia dengan kita. Apa sih kesamaannya dia sama kita? Kesamaan boleh hobi, boleh asal daerah, boleh asal universitas, boleh apapun ya. Nah itu bisa dijadikan topik untuk kita ngomong sama dia lebih dulu di awalnya. Supaya kita didekatkan, supaya lebih netral dulu gitu. Nah, kalau kita nggak terlalu siap ketika awal mau ketemu, ambil nafas dalam-dalam. Supaya banyak O2 yang datang sehingga kita nggak terlalu stres. Karena O2 ketika kita serap, masuk aliran darah ke otak kita kan, jadi kita lebih rileks gitu. Nah, itu akan lebih bagus lagi gitu sebelum memulai. Kemudian kalau kita sudah kedekatannya mungkin cuma sedikit atau mungkin nggak ada atau bisa banyak, support juga lihat apa. Kalau kita nggak senang tuh melihat apa sih? Melihat kekurangannya kan? Apa yang jelek dari dia? Padahal sebagai manusia dia kan nggak semua jelek. Ada bagusnya kan? Ada kekuatannya kan? Nah fokus saja pada kekuatannya. Jadi mau berangkat kerja gitu ya, atau berangkat ke kampus, kalau masih studi, lihat strength dia itu apa sih? Oh iya dia dipaksa dalam diri kita untuk melihat strength-nya dia. Supaya kita nyaman. Jadi sebetulnya kita melakukan itu untuk kenyamanan diri kita yang berdampak kepada orang lain. Nah setelah kita melakukan itu, kita kan jadi nyaman nih, karena kita juga terbangun, sebelumnya kita membangun emosi positif kan. Kalau dia tetap jelek, ya itu berarti masalahnya dia, bukan masalah kita lagi. Itu masalah dia. Yang penting kita sudah netral gitu. Jadi dilakukan seperti itu supaya kita netral. Kalau orangnya tetap tidak baik, berarti itu masalahnya dia. Problemnya dia orangnya memang tipe seperti itu. Ya sudah, itu masalah dia gitu. Yang penting kita bisa menyelesaikan dengan cara-cara seperti itu, supaya kita lebih nyaman ya. Nah, oleh karena itu sebelum berangkat kerja pun dibuat senyum aja
gitu ya. Jadi senyum tanpa alasan. Saya sering mengatakan ketemu apa, senyum aja, ketemu benda, senyum aja. Pokoknya muka ini dibuat senyum dulu gitu. Jadi supaya situasinya juga lebih nyaman gitu. Jadi waktu awal pun kita sudah nyaman dengan diri kita. Ketika ketemu orang lain, di jalan yang belum ketemu orangnya tersebut, kita sudah mendapatkan nutrisi emosi positif dari orang-orang lain gitu. Ya, jadi begitu tipsnya untuk membangun positive relationship, dan apa itu positive relationship dan bagaimana membangun. Kita juga sebelumnya perlu membangun emosi positif kita supaya mudah membangun positive relationship. Semoga bermanfaat. Kita sampai bertemu kepada sesi berikutnya. Dah, sapose.